Di video ini saya akan coba jelaskan kenapa harga reksadana saham turun. Jadi buat kalian yang investasi di reksadana, khususnya reksadana saham ya. Jadi kalau misal kalian beli di sekitar bulan April ya atau Mei, itu sekarang ya pasti kalian mengalami kerugian ya, minus cukup besar. Jadi saya juga akan review investasi saya. Jadi saya beli sekitar bulan April ya, sampai sekarang itu minus 7%. Nah, padahal kebanyakan orang ya kalau misal bilang reksadana saham itu pergerakannya mengikuti IHSG. Kalau misal kalian lihat di sini, IHSG pada bulan April sampai sekarang ya itu stagnan ya, tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami kenaikan sedikit. Nah, itu kenapa sebabnya di sini saya akan coba jelaskan. Jadi ini adalah halaman utama ya, atau tampilan awal dari aplikasi Bibit Reksadana. Jadi buat kalian ya yang masih belum tahu cara untuk investasi reksadana itu bagaimana, di sini saya akan coba jelaskan ya secara singkat tentang investasi di reksadana. Jadi cara untuk investasi di reksadana itu sangat mudah ya. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Jadi kalian download aplikasi untuk membeli reksadana ya, misal aplikasi Bibit. Nah, terus kemudian kalian siapkan ya eKTP dan juga nomor rekening bank. Jadi kedua syarat itu wajib ya untuk mendaftar di reksadana. Jadi eKTP dan juga nomor rekening bank. Jadi kalian download aplikasi Bibit, kalian siapkan eKTP dan nomor rekening bank, terus registrasi. Jadi caranya itu cukup simpel ya. Terus kemudian untuk cara deposit atau top up-nya itu juga sangat mudah. Kalian bisa gunakan seperti dompet digital ya, misal GoPay atau link aja. Kalian juga bisa transfer ke virtual akun atau juga transfer manual. Jadi istilahnya untuk investasi di reksadana itu sangat simpel. Terus kemudian juga pastikan ya kalau misal kalian mendaftar di salah satu aplikasi itu sudah terdaftar ya, dan juga diawasi oleh OJK. Jadi kalau misal sudah diawasi OJK itu istilahnya investasinya sudah resmi. Tinggal kita mengelola ya resiko investasi di reksadana. Jadi buat kalian ya yang mendaftar di awal atau registrasi di awal, kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu Jalan Kecil ya. Nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalau mendaftar di awal jangan lupa gunakan kode referral Jalan Kecil, nanti mendapatkan cashback Rp25.000. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan ya cashback sebesar Rp325.000. Jadi kalau misal di awal daftar jangan lupa gunakan kode referral. Terus kemudian saya akan jawab pertanyaan ya, salah satu pertanyaan kenapa investasi di reksadana. Jadi di sini saya akan tampilkan ya di bagian minimal investasi. Jadi salah satu keunggulan di reksadana ya dibandingkan instrumen yang lainnya itu kita bisa cek ya di bagian minimal pembelian atau minimal investasi. Jadi kalau di reksadana itu kita bisa investasi ya dengan modal kecil mulai dari Rp10.000. Jadi buat kalian yang pemula atau pelajar ya, atau mungkin mahasiswa juga yang ingin coba-coba investasi, kalian bisa investasi di reksadana karena kalian bisa mulai deposit ya mulai dari Rp10.000. Jadi sebelumnya saya akan review untuk hasil investasi reksadana saham saya yang mengalami kerugian. Jadi sebelumnya saya akan lihatkan untuk di riwayat transaksi. Jadi saya membelinya itu pada tanggal, jadi produknya ini ya, yaitu BNP Paribas Srikati. Jadi saya membeli pada tanggal 23 April 2021, dan ketika video ini dibuat itu pada tanggal 13 Juli. Jadi April, Mei, Juni, Juli. Jadi 3 bulan investasi ya sebesar Rp50.000. Nah, untuk hasilnya kita bisa masuk ke bagian portofolio di dana beli motor. Jadi saya simpannya di dana beli motor. Kita bisa lihat di bagian saham. Di sini ya, kita bisa lihat. Jadi saya mengalami kerugian 7%, 7,21%. Jadi investasi nggak sampai 4 bulan ya, itu mengalami kerugian 7%. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan ya. Padahal kalau misal kita lihat IHSG ya pada tanggal 23 April
kita coba ya sekitar sini itu mengalami kenaikan ya, IHSG mengalami kenaikan atau stagnan ya, jadi kenaikan tipis, tapi hasil investasi saya justru minus 7%. Jadi kenapa bisa seperti ini ya? Jadi kita bisa lihat ya, kalau di harga pergerakan ya IHSG itu untuk year to date ya, jadi dari Januari ini dari websitenya idx.co.id ya, dari website resminya Bursa Efek Indonesia. Jadi dari 1 Januari ya sampai video ini dibuat pada tanggal 13 Juli ya, itu IHSG mengalami kenaikan ya 1,66%. Sedangkan kalau di reksadana itu sebagian besar ya fund manager pasti menaruhnya ke perusahaan yang besar-besar ya. Jadi dari segi market cap itu yang besar-besar seperti itu. Jadi sebagian besar dimasukkan ke indeks LQ45 atau IDX30. Jadi bisa lihat di sini ya, untuk indeks LQ45 itu justru mengalami kerugian ya, atau penurunan atau min 9,68. Kalau IDX30 justru min 10%. Jadi kita bisa lihat di sini ya, IHSG stagnan tetapi indeks-indeks mengalami penurunan. Nah, kenapa seperti ini ya? Kita bisa lihat di sini. Salah satunya yaitu dari sektor teknologi. Jadi kita bisa lihat untuk di sektor teknologi itu mengalami kenaikan 894%. Jadi sektor yang lainnya termasuk saham-saham blue chip turun, yang sektor teknologi itu naik 900%. Jadi istilahnya IHSG ini ditopang oleh sektor teknologi ya. Padahal kalau misal saham blue chipnya itu mengalami penurunan. Jadi kita bisa lihat juga perbandingannya pergerakan ya antara IHSG, jadi yang warna biru ini IHSG. Kemudian kita coba bandingkan dengan indeks LQ45. Jadi kita bisa, saya akan pilih warna dulu ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini ya. Mungkin kalau saya cari pada tanggal April ya, jadi bulan April itu IHSG stagnan, sedangkan yang LQ45 itu mengalami penurunan ya. Jadi kalau bisa lihat ya, warna hitam itu LQ45, sedangkan yang warna biru itu IHSG. Jadi seperti itu ya untuk perbandingannya. Kalau di reksadana, manajer investasi pasti istilahnya cari aman ya. Jadi sebagian besar dananya pasti dimasukkan ke LQ45. Jadi saya akan coba ya perlihatkan salah satu fund fact sheet dari reksadana saham. Pasti ada keterangannya kalau misal sebagian besarnya dimasukkan ke LQ45. Misal produk ini ya, Sukor Invest Equity Fund. Kita bisa lihat di bagian fund fact sheet pada Juni 2021. Jadi kita bisa lihat di sini ya keterangan untuk fund fact sheet-nya itu seperti apa. Nah, seperti yang jadi reksadana itu pasti istilahnya cari aman ya. Kita bisa lihat di sini minimal 60% dari keseluruhan efek ekuitas diinvestasikan ke saham-saham LQ45. Jadi ketika IHSG-nya naik ya atau stagnan, sedangkan LQ45-nya turun, ya pasti reksadana sahamnya turun. Kita bisa lihat di grafiknya seperti ini.